Kelompok Xiaoyan membelalak. Siapa sebenarnya Xian ini? Bagaimana bisa ia begitu mudah meniadakan kekuatan mengerikan dari Fenix surgawi kuno? Di kejauhan, Tianhou Zunzi, seorang ahli senior yang selama ini hanya mengamati menatap pemandangan itu dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Begitu pula para tetua dari suku Heaven Diamond Phoenix yang berdiri di belakang Feng Qinger. Xiaoyan melirik ke arah tulang-tulang besar yang berserakan di dataran. Ia bisa merasakan energi kuno yang bergetar dalam hatinya. Naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno, dua makhluk yang telah mati selama bertahun-tahun, ternyata masih menyimpan energi yang luar biasa. Ketika mereka masih hidup, kedua makhluk ini pasti berada di kelas Dou Sheng atau lebih tinggi. Xian, yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, kini telah menarik perhatian semua orang. Sosoknya yang kecil tampak tidak berbahaya, namun tekanan yang terpancar darinya jauh melampaui Phoenix surgawi kuno yang mereka hadapi sebelumnya. Di tengah keheningan yang menegangkan, pria tua berjubah hitam yang berdiri di antara para tetua suku Heaven Diamond Phoenix akhirnya menyadari sesuatu. Kelompok Xiaoyan, mereka pasti memiliki seseorang yang dapat membuka segel spiritual binatang ini. Ada dua kemungkinan, entah mereka memiliki seorang keturunan Heaven Diamond Phoenix, atau mereka memiliki seorang naga void kuno asli. Namun, karena naga void kuno sangat langka, mereka awalnya mengira kelompok Xiaoyan menggunakan metode lain untuk membuka segel ini. Namun kini, dengan munculnya Xian, kecurigaan mereka berubah menjadi keyakinan. Naga void kuno asli berada di antara mereka. Pria tua berjubah hitam menyipitkan matanya. Jika itu benar, maka kehadiran Xian adalah ancaman yang sangat besar. Feng Qinger, serunya tiba-tiba. Gunakan roh leluhur dan serang dia sekarang juga. Kita tidak boleh membiarkan keberadaan naga void kuno ini tetap hidup. Di langit, Feng Qinger mengangguk dengan ekspresi dingin. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kekuatan misterius Xian, harga dirinya sebagai penerus suku Heaven Diamond Phoenix tidak memungkinkan dirinya mundur. Jiwa leluhur kuno iblis Phoenix aktifkan. Tiba-tiba, cahaya emas terang meledak dari tubuhnya. Tangan kanannya mengepal dan dalam sekejap, dia melesat ke depan, meninju udara dengan kekuatan dahsyat. Boom! Dari pukulannya, cahaya emas berbentuk iblis Phoenix terbentuk. Sosok burung raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan megah, dan setiap kepakan menciptakan gelombang energi yang mengguncang langit. Di bawah tekanan serangan itu, semua orang di altar merasakan ketidakberdayaan. Kekuatannya begitu besar hingga hampir mustahil untuk ditahan. Namun, Xian tetap berdiri dengan tenang. Dengan langkah perlahan, tubuhnya mulai bersinar dalam cahaya ungu. Ia mengangkat tangan kecilnya dan mengepalkan udara di depannya. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka tiba-tiba runtuh. Lubang hitam selebar 300 meter terbentuk di langit, menyedot semua cahaya dan energi di sekitarnya. Feng Qinger tersentak. Iblis Phoenix yang ia panggil terjebak dalam pusaran kehancuran itu berusaha melepaskan diri, namun gagal. Tidak mungkin, serunya, matanya membelalak. Phoenix emas itu berjuang dengan keras, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan putus asa, Feng Qinger memuntahkan darah segar berwarna ungu ke tubuh Phoenix-nya, meningkatkan kekuatan leluhur dalam dirinya. Dengan kekuatan tambahan itu, Phoenix emasnya mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh. Namun sebelum berhasil keluar, Xian mengangkat tangan kembali. Pilar cahaya ungu yang sangat besar muncul dari tangannya, berubah menjadi naga void kuno raksasa. Dengan raungan yang mengguncang udara, naga itu melesat ke depan, menerkam Phoenix emas dalam sekejap. "Ah!" Feng Qinger berteriak. Dia bisa merasakan jiwa leluhurnya terkoyak saat tubuh Phoenix emasnya dililit oleh naga raksasa yang ganas itu. Tiba-tiba, boom! Setelah ledakan besar mengguncang udara,
tubuh Feniks emas yang megah meledak menjadi pecahan cahaya keemasan, lenyap dalam sekejap. Feng Qing'er terhuyung mundur, wajahnya pucat. Cahaya keemasan di matanya menghilang, tanda bahwa jiwa leluhurnya telah lenyap. Kekalahan Feng Qing'er menimbulkan kegelisahan di hati para tetua suku. Pria tua berjubah hitam yang sejak tadi mengamati dengan cermat, akhirnya menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur, perintahnya. Meskipun beberapa dari mereka enggan meninggalkan buah naga Feniks yang begitu berharga, mereka tak punya pilihan selain mengikuti perintah tersebut. Saat kelompok mereka berusaha melarikan diri, Xian melancarkan serangan terakhir. Dengan satu pukulan ke udara, garis hitam menyebar dan melesat ke arah mereka. Pria tua berjubah hitam merasakan ancaman luar biasa dan segera meledakkan doci dalam tubuhnya untuk bertahan. Namun, dampak serangan itu tetap membuatnya terpental jauh dan melukai tubuhnya. Melihat pemimpin mereka dalam kondisi parah, kelompoknya segera mencari celah dalam penghalang spiritual, lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kelompok Xiaoyan tertawa kecil melihat musuh mereka lari dalam keadaan menyedihkan. Namun, perhatian mereka segera tertuju kepada Xian. Setelah menggunakan begitu banyak kekuatan, tubuhnya tampak melemah. Xiaoyan melangkah mendekat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Xian mengangguk, meskipun napasnya sedikit tersengal. "Mereka akan kembali dengan bala bantuan," katanya dengan suara tenang. Xiaoyan mengerutkan kening. "Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Xian mengangguk, lalu berjalan mendekati platform batu, tempat buah naga Feniks berada. Dia menggigit jarinya, membiarkan darahnya menyentuh buah itu. Begitu darahnya menyentuh permukaan buah, cahaya ungu keemasan meledak, lalu buah itu berubah menjadi cairan dan langsung terserap ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan buah tersebut yang telah tersegel dalam tubuhnya, Xian mengingatkan semua orang bahwa mereka harus segera pergi sebelum musuh kembali dengan kekuatan lebih besar. Xiaoyan mengangguk setuju. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah di dalam sisa peninggalan ini terdapat teknik Dou tingkat Tian yang mereka cari? Setelah kembali ke koridor yang luas, kelompok Xiaoyan memperhatikan bahwa tempat itu kini tampak jauh lebih berantakan dibandingkan sebelumnya. Dinding yang kokoh telah dipenuhi retakan, lantai dipenuhi pecahan batu, dan kamar-kamar di sepanjang koridor telah hancur tanpa ampun. Jelas bahwa para pencari harta lainnya telah mengobrak-abrik tempat ini dengan brutal. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, disertai dengan dentingan logam dan teriakan samar yang menandakan adanya pertempuran. Sepertinya tempat ini bukan hanya menjadi ajang perburuan harta karun, tetapi juga arena pertarungan antara mereka yang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan memperhatikan sekeliling. Beberapa kelompok pencari harta lainnya tampak bergerak ke arah yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik di depan. Xiaoyan yang memiliki penciuman tajam tiba-tiba berhenti dan menutup matanya sejenak. Aroma ini, gumamnya, sebelum membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi tak percaya. Aroma pil obat. Lanjutnya, dan bukan sembarang pil obat. Ini sangat kaya dan pekat. Jumlahnya pasti luar biasa banyak. Kelompok Xiaoyan langsung saling bertukar pandang. Jika aroma pil obat bisa tercium sejauh ini, maka kemungkinan besar mereka akan menemukan sebuah ruang penyimpanan pil yang berasal dari era kuno. Nilai dari pil-pil seperti itu bisa mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, dan mereka tidak boleh melewatkannya. Tanpa ragu, mereka pun mempercepat langkah mereka mengikuti aroma tersebut. Koridor tempat mereka berada menyerupai labirin dengan banyak cabang dan lorong-lorong yang bercabang ke berbagai arah. Namun, berkat penciuman Shan yang tajam,
mereka bisa terus mengikuti sumber aroma pil obat dengan tepat.